Salam kasih kepada saudara-saudari sekalian. Saya Living Sing Mindungo. Di sini saya ingin mengungsikan kesaksian pribadi saya. Saya lahir dari keluarga Kristen yang sederhana dan saya dipersiapkan untuk menerima Yesus sejak dari masa kanak-kanak lagi. Sebetulnya sejak dari kecil. Semasa saya kanak-kanak, saya dibawa oleh ibu bapak saya ke gereja. Saya juga mengikuti persekutuan kanak-kanak di gereja melalui sekolah minggu. Pada masa kanak-kanak, saya tidak memahami apakah itu iman dan siapakah Tuhan Yesus itu. Pada masa itu, saya hanya bergantung kepada ibu bapak saya dan saya sendiri tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Di dalam perkembangan masa kanak-kanak saya, sehingga saya masuk ke dalam peringkat remaja awal, pada masa inilah ada sifat-sifat yang tidak baik dalam diri saya. Sebagai contoh, amarah, putus asa, dan perkataan-perkataan yang jahat. Saya masuk remaja awal, saya mulai mempersoalkan apakah tujuan hidup saya dan mengapa ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di sekeliling saya dan kepada saya sendiri. Saya sekolah di sekolah menengah dan tinggal di asrama. Ketika itu saya baru tingkatan 1. Di asrama itu saya melihat ada kawan-kawan yang tidak baik kelakuannya dan ada pelbagai ragam dan sikap yang tidak baik dan yang tidak menyenangkan. Saya juga pernah dibully ketika tahun pertama di asrama. Tahun pertama itu, Persekutuan Pelajar Kristen di asrama saya telah memberikan Alkitab percuma kepada semua pelajar-pelajar Kristen di asrama. Dan disitulah saya mendapat Alkitab. Dan inilah Alkitab pertama yang saya miliki. Saya meletakkan Alkitab ini sebelah kepala tempat tidur saya, di bagian kepala, dan saya selalu membacanya walaupun kurang memahami. Saya tertarik dan sangat suka membaca, terutama di dalam kitab Amsal. Dan saya menemui ayat dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan dari situ persoalan-persoalan satu persatu yang saya persoalkan sebelumnya mulai terjawab melalui ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya mulai mencari lagi hal-hal yang lebih dalam dan saya mulai tertarik untuk mengetahuinya dengan lebih lagi di dalam Alkitab. Oleh itu, pada tingkatan 4 dan tingkatan 5, saya mengambil subjek Bible Knowledge. Walaupun saya lemah dalam bahasa Inggris, saya tetap ingin mengambil karena saya ingin mengetahui Alkitab dengan lebih lagi. Walaupun saya tidak lulus dalam kedua-dua peperiksaan tersebut, tetapi saya gembira karena mempunyai kesempatan untuk mempelajari Alkitab. Selepas SPM, pada musim cuti sekolah di ujung tahun, saya mulai aktif di dalam kegiatan gereja, terutama dalam persekutuan belia. Saya mulai memimpin ibadah minggu dan berfungsi renungan dalam persekutuan belia. Pada masa itulah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Selepas saya menerima Kristus secara pribadi, ada beberapa hal yang berubah di dalam hidup saya sendiri. Seperti sikap pemarah, mudah putus asa, dan pentingkan diri. Ada hal-hal lain lagi yang berubah, yang bertumbuh sejak dari masa kanak-kanak saya. Dan ketika saya menerima Tuhan Yesus, hari demi hari hal itu berubah sesuai dengan
tingkat pertumbuhan iman saya. Dan saya mulai belajar untuk mempunyai kepribadian yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya juga hilang minat dengan cita-cita saya, karena sebelumnya saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Dan selepas menerima Yesus, saya lebih suka untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Dan ketika itu saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Sampai di sini saja yang sempat untuk saya kongsikan kali ini, karena nanti saya akan kongsikan di video yang akan datang. Di kesempatan ini saya mengajak saudara dan saudari untuk mengalami sendiri Tuhan Yesus itu. Terimalah Dia dulu dalam kehidupan kamu, kemudian Anda akan merasakan dan melihat sendiri kuasa dan kemuliaan-Nya. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya, dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan saya. Amin. Terima kasih.